Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Luhur Tri Subekti. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kurban dan akikoh. Adapun kurban dilakukan pada hari tertentu, yaitu hari raya Idul Adha. Sedangkan akikoh dilakukan semampunya. Akikoh ini diwajibkan bagi setiap orang tua yang memiliki anak. Kalau mempunyai anak laki-laki, maka hewan yang wajib diakikohkan adalah dua kambing atau domba. Kalau anaknya yaitu berkelamin perempuan, maka satu domba atau satu kambing sudah cukup. Dan itu sampai kapanpun, selama masih memiliki ikatan anak dan orang tua, tetap diwajibkan orang tua diwajibkan untuk mengakikoi anaknya. Sebelum membahas tentang kurban dan akikoh, saya akan membahas tentang kaifiah penyembelihan binatang. Poin-poin yang akan saya sampaikan meliputi pengertian kaifiah penyembelihan binatang, tujuan penyembelihan binatang, syarat penyembelihan binatang, sunnah penyembelihan binatang, dan adab penyembelihan binatang. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian penyembelihan binatang. Penyembelihan dalam istilah fikih disebut az-zakah, yang bermakna baik atau suci. Digunakan istilah az-zakah untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara akan menyebabkan hewan yang disembelih dalam keadaan baik, keadaan suci dan halal untuk dimakan. Jika hewan yang disembelih tersebut dalam keadaan yang kurang baik, maka kondisi untuk dimakan kualitasnya akan berkurang atau bahkan bisa dihukumi tidak halal untuk dimakan. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa terdapat 10 jenis makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, daging hewan yang dicekik sebelum waktu hidupnya hewan tersebut dicekik lalu hewan tersebut mati, itu tidak boleh dimakan. Lalu hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang telah dimakan binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala. Itu tadi beberapa hewan-hewan yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Lalu ada lagi dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa hewan yang memiliki taring dan berkuku tajam maka hukumnya haram untuk dimakan, seperti harimau, serigala, anjing, kucing, kera, elang, dan lain sebagainya yang masuk kriteria bertaring dan berkuku tajam. Yang kedua yaitu tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram untuk dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara hukum agama, maka hukumnya halal untuk dimakan dan baik untuk dikonsumsi seluruh manusia. Sedangkan hewan yang disembelih tetapi tidak dengan ketentuan syara, maka hukumnya haram. Misalnya disembelih tidak menyebut nama Allah, tetapi penyembelihan tersebut menyebut selain Allah. Hewan yang mati tidak karena disembelih juga haram untuk dimakan, seperti bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Lalu syarat-syarat untuk penyembelihan. Ada 3 syarat di sini dalam penyembelihan.
Ya, ini yang pertama yaitu syarat orang yang menyembelih. Yang pertama, dalam keadaan agama Islam, berjenis kelamin laki-laki, balik, berakal sehat, tidak menyia-nyiakan salat. Itu. Ada lagi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 di atas juga dijelaskan bahwa orang musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik itu beragama Islam maupun ahli kitab. Lalu syarat selanjutnya yaitu syarat hewan yang akan disembelih. Yang pertama harus masih keadaan hidup. Jadi tidak bisa hewan mati lalu disembelih, itu tidak boleh dimakan. Harus keadaan hidup terlebih dahulu disembelih melalui proses penyembelihan, lalu itu bisa untuk dikonsumsi dan halal hukumnya untuk dimakan. Lalu hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Ini jika cara memperolehnya dari hasil curian, maka hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Syarat yang ketiga yaitu syarat alat untuk penyembelihan binatang. Alat tersebut harus memiliki ketajaman yang maksimal agar tidak terlalu menyiksa hewan yang akan disembelih. Terbuat dari besi, baja, bambu, batu dan lain sebagainya selain kuku dan tulang atau gigi. Yang selanjutnya yaitu sunnah penyembelihan binatang. Yang pertama yaitu menghadapkan hewan ke kiblat, meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ketentuan syara. Yang ketiga, membiarkan hewan yang disembelih sampai mati terlebih dahulu, lalu baru boleh dibersihkan lalu dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang keempat adalah alat yang digunakan untuk penyembelihan harus benda yang tajam. Karena kalau tidak tajam akan menyiksa hewan yang akan disembelih tersebut. Mempercepat proses penyembelihan. Jadi tidak boleh untuk mengulur-ngulur waktu penyembelihan karena kasihan kalau hewan tersebut diulur-ulur dalam proses penyembelihan tersebut, kasihan. Itu termasuk penyiksaan dalam hewan. Maka kurang baik untuk dikonsumsi dan hukumnya. Lalu adab dalam penyembelihan hewan, berlaku ihsan, memperlakukan dengan baik. Di antara bentuk ihsan tidak menampakkan pisau dan menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Jadi saat penajaman alat untuk penyembelihan tersebut harus tidak boleh dalam satu tempat, dalam tempat untuk, maksudnya gini, waktu hewan sudah disiapkan siap untuk disembelih, kita tidak boleh untuk mengasah, untuk menajamkan alat yang untuk kita sembelih tersebut. Jadi harus sebelumnya atau menjauh saat menajamkan alat yang akan digunakan untuk menyembelih tersebut. Yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Meletakkan kaki sisi leher hewan. Dalam hadis Ibnu Hajar dijelaskan dianjurkan bagi penyembelih untuk meletakkan kakinya pada sisi kanan hewan kurban. Yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketujuh, membacakan sholawat Nabi. Yang keenam adalah cara penyembelihan binatang. Cara penyembelihan binatang ini menjadi dua cara. Yang pertama, cara manual, secara syariat Islam. Yang kedua,
penyembelihan secara mekanik, elektrik, atau dibius. Ini termasuk penyembelihan secara modern. Cara penyembelihan secara manual, yang pertama, penyembelihan tidak mengasah atau menajamkan pisau di depan hewan yang telah dibaringkan, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Pisau yang digunakan harus tajam. Penyembelih dan hewan yang disembelih menghadap ke kiblat, membacakan basmalah, takbir saat menyembelihkan, saat penyembelihan, dan lebih sempurna lagi membaca sholawat Nabi. Penyembelihan dilakukan pada leher bagian depan. Jadi tidak dianjurkan untuk menyembelih pada leher bagian belakang. Jadi harus bagian depan leher yang disembelih. Memutus 3 saluran, saluran makanan, saluran nafas, dan saluran pembuluh darah yang ada di bagian leher. Tidak menyiksa hewan pada saat proses penyembelihan. Dilarang keras untuk memotong kaki, ekor, dan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Jadi harus hewan yang akan disembelih harus tidak boleh disiksa terlebih dahulu. Jadi ketika hewan sudah siap, ya meskipun cacat nggak masalah. Maksudnya ketika hewan yang sehat lalu disiksa dengan memotong kaki atau ekor atau bagian-bagian tubuh yang lainnya, itu tidak dianjurkan. Namanya ya termasuk menyiksa hewan yang akan disembelih. Lalu yang kedua adalah penyembelihan binatang secara mekanik, elektrik, dibius. Penyembelihan secara mekanik atau elektrik biasanya dilakukan di rumah pemotongan hewan. Sebelum hewan disembelih terlebih dahulu, hewan tersebut dilakukan pemingsanan. Orang yang melaksanakan pemingsanan hewan harus benar-benar terlatih dan kompeten. Selain cara pemingsanan dengan mekanik melalui kepala hewan, ada juga pemingsanan secara elektrik, yakni menggunakan aliran listrik untuk mempengaruhi otak hewan dan membuat serangan jantung hewan. Setelah hewan dalam keadaan pingsan, maka sesegera mungkin dilakukan penyembelihan. Jadi harus cepat-cepat. Saat hewan tersebut mulai pingsan, langsung dilakukan penyembelihan. Bagaimana hukum hewan yang disembelih dengan cara mekanik atau elektrik? Daging hewan yang disembelih secara elektrik halal dikonsumsi asalkan tidak menyalahi syariat Islam. Nah, itu tadi. Boleh melakukan secara elektrik, secara modern, tapi tidak menyalahi aturan syariat Islam. Nah, ini namun ada juga penyembelihan yang dilakukan di negara bagian barat dengan cara dipukul kepalanya, dibius, disetrum. Dalam penelitian menunjukkan hasil sapi pingsan sehingga mudah untuk disembelih dan darah yang keluar hanya sedikit. Alat yang dipasang dalam hewan mengindikasikan bahwa hewan tersebut mengalami rasa sakit yang hebat karena pukulan pada kepalanya. Jadi ini termasuk penyiksaan hewan. Dipukul, disetrum. Nah, ini menyalahi aturan sebenarnya. Meningkatkan rasa sakit yang berlebihan pada hewan mengakibatkan jantung kehilangan kemampuan untuk memompa dan menarik darah keluar lewat saluran pada leher hewan. Karena darah tidak terpompa keluar tubuh secara maksimal, maka darah-darah tersebut membeku di dalam urat darah dan daging. Akibatnya daging menjadi tidak berkualitas karena tidak sehat dan tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Darah beku yang ada di dalam daging adalah media yang baik untuk pertemuan bakteri pembusuk. Jadi tidak baik dengan menggunakan cara dan metode yang seperti dilakukan oleh negara barat. Kesimpulannya dari penelitian di atas yaitu hewan yang disembelih dengan cara syar'i
tidak merasakan sakit sama sekali. Justru hewan yang disembelih dengan cara dipingsankan terlebih dahulu dan kelihatannya tenang dan tidak meronta, justru merasakan sakit yang luar biasa. Dan hasil daging penyembelihan secara syar'i lebih sehat dan berkualitas dibandingkan dengan hasil penyembelihan secara mekanik, elektrik atau debius. Dan dengan kata lain, penyembelihan secara modern. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi mengenai kurban dengan sebab penyembelihan binatang. Mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.